meneruskan pengajian kita kitab Riyadhus Shalihin lil Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi Damashqi Syafi'i rahimahullahu taala wa adama nafa bi barakati ulumihi fid dharain. Masih meneruskan bab banyaknya dan mudahnya jalan menuju kepada kebaikan. As-sadis an-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu fihi syams ta'dilu baina ithnain sadaqatun wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa bi kulli khatwatin tamshiha ila as-salati sadaqatun wa tumitul adha 'an at-tariqi sadaqatun muttafaqun 'alaih. Ini ya satu amalan yang dihitung pahala oleh Allah dan punya nilai sedekah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yaumin tatlu fihi syamsu." Setiap sendi yang kita miliki, yang kemarin sudah kita sampaikan, yaitu ada 360 sendi. Jadi dari ujung kepala sampai kaki itu ada 360 sendi yang harus kita keluarkan sedekahnya setiap hari. Ya. Kullu yaumin tatlu fihi asy-syams. Setiap matahari keluar, artinya setiap hari. Jadi ada 360 dari sendi kita yang harus kita keluarkan sedekahnya setiap hari. Bagaimana mengeluarkan sedekahnya? Mulai dikasih tahu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dalam riwayat ini ta'dilu bainal itsnain. Adil di antara dua orang. Adil saat kita memberikan hukum, memberikan kebijakan, memberikan petaan, memberikan islah kepada kedua belah pihak yang sedang bertikai atau yang sedang menuntut keadilan. Jangan pernah zalim. Jangan karena mentang dia ini keluarga kita, yang satu bukan, kita bela saudara. Ini nggak adil namanya. Kalau bicara adil itu mau kawan mau musuh harus dibelikan. Ya. Jangan mentang-mentang yang satu ya orang Nasrani, yang satu Muslim, kan gitu. Yang Nasrani kita curangin, yang Muslim kita adil, enggak. Kalau adil itu wa anta adilu bainan nas. Rasulullah itu punya perintah dari Allah untuk berbuat adil pada seluruh manusia, muslimuhum wa kafiruhum, mu'minuhum wa munafiquhum. Mau yang muslim, mau yang kafir, mau yang mukmin, mau yang munafik, ya, mereka berhak untuk mendapatkan keadilan. Itulah Islam kita. Jadi jangan sampai nggak adil. Baik kita menghukumi dua orang ini anak kita, ya, atau siapapun yang sedang bermasalah, yang bertikai, yang sedang ribut. Maka saat menyelesaikannya seadil-adilnya. Jangan pandang bulu, jangan karena kedekatan. Adil, siapapun dia. Itulah Islam kita. Itu yang pertama, yang bisa kita lakukan. Saat itu kita lakukan, maka itu dihitung satu sedekah ya dari 360 sendi. Berarti tinggal berapa tuh? Iya, 359, masih banyak nih, Pak. Wa tu'inu ar-rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun. Yang kedua, nolongin orang.
ngangkatin barang ke motornya, ngangkatin barang ke mobilnya, nurunin barang dari motornya, nurunin barang dari mobilnya, bantuin dorong kalau mogok, ya, bantuin bawa orang, tukang dagang atau siapa, ngeringanin lah Pak. Kalau lah pulang dari pasar kita bantuin nurunin, mengaput yang di pasar. Orang bawa barang kita bantuin turunin, kita bantuin angkatin, kita bantuin bawain. Itu sedekah. Itu sedekah. Ikhlas saja karena Allah. Itu sedekah. 2. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Ucapan baik itu sedekah. Jadi antum-antum nih bapak-bapak, kita kalau ngomong baik itu sedekah. Bapak mampir ke rumah makan nasi uduk, sedekah. Basa-basi apa enggak nih makan nasi uduk? Pokoknya ucapan yang baik, ya, ucapan baik itu sedekah. Nah, cuman ini lebih dikhususkan ucapan baik, nggak ada ucapan baik kecuali zikir kepada Allah. Ya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah wa atubu ilaih, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Itu, nah yang namanya zikir-zikir itu adalah kalimat thayyibah. Itu lebih dikhususkannya. Jadi kalau kita Allahu Akbar itu zikir, itu sedekah Pak. Subhanallah itu sedekah. Itu. Masya Allah. Udah dapat pahalanya saat kita bilang subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu dihitung sedekah. Lain sisi, itu zikir Pak kepada Allah. 3 Pak langsung Allah kasih dari kita mengucapkan subhanallah. Yang pertama, Allah akan sebut kita juga. Yang kedua, akan memenuhi langit dan bumi. Yang ketiga, itu dinilai sedekah. Jadi satu amalan itu punya nilai 3 pahala yang berbeda. Jadi kalau Bapak bilang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu Pak, satu ucapan kalimat thayyibah itu kalau di kita ucapkan itu bisa 3 sampai 4 pahala yang Allah berikan. Lain-lain semuanya. Lain-lain. Yang pertama sedekah dianggapnya sama Allah. Ya berarti kan ada pahala sedekah. Ada sedekah. Yang kedua pahala zikir. Zikir itu apa? Disebut kita sama Allah. Yang ketiga, ya pastinya ini kalimat yang paling Allah cintai. Karena tanaman-tanaman di surga ini adalah termasuk la ilaha illallah, apa subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Banyak banget pahala. Jadi itulah kelebihan yang sering kita sampaikan. Itulah kelebihan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu amalan yang dia lakukan itu pahalanya banyak banget. Nah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik ya tasbih, ya. Dan yang lain-lainnya itu sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati shadaqah. Setiap langkah yang kita langkahkan, ayunkan untuk sholat itu dihitung sedekah. Nah, abang-abang, bapak-bapak, ibu-ibu ini dari rumah berapa langkah kemarin? Hah? Bang Apun jauh banget. Motornya berarti bannya dihitung tuh. Habib dari sono, Entong pada semuanya, Bang Nahari, oh jauh banget ada. Itu setiap langkah Pak, 1, 2, 3, 4 itu. Ada 10 langkah, 10 dianggap sedekah semuanya. Ini Pak buat ngeringanin kita yang kagak punya duit, buat sedekah duit. Buat nyelamatin kita dari neraka. Ya. Kalau yang hidupnya itu Allah nggak berikan kelebihan harta untuk dia sedekah. Jadi jalan kita ke salat, ke mushola, ke masjid itu sedekah, dihitung sedekah. Ini jalannya doang Pak, jalannya doang, bukan salatnya, lain lagi itu salatnya. Ya salat jamaahnya, ketemu saudaranya. Udah begitu ditambah ngajinya,
Jalannya aja ini mah. Setiap khutwah bikul khutwatin tamsyiyah, setiap langkah yang kita jalankan untuk ibadah itu sedekah. Masya Allah. Banyak udah pahala kita nih. Alhamdulillah. Lupakan. Jadi kebaikan yang sudah kita lakukan, kalau kita ingat, kita ucapkan terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Setelah itu lupakan. Biar nanti kita ketemunya dengan amal kita pas di kuburan. Kalau sekarang diingat-ingat, bangkit namanya. Ya Allah, salat udah rajin begini masih susah aja. Waduh, kagak beres yang kagak begitu. Salat udah rajin-rajin masih susah aja. Udah nggak beres kalau yang begitu. Jangan. Setiap kebaikan usahakan lupakan. Ya. Setiap kebaikan usahakan kita lupakan. Biarin kita bertemu, biarin kita bareng nanti dengan amal kita pas dikubur, baru merasa enak gitu. Waduh, ini sholat saya, ini sedekah saya, ini baca Quran saya, itu. Semuanya nanti diwujudin dulu Pak, sebelum itu dibalas sempurna oleh Allah kelak nanti dalam kehidupan akhirat, dalam surganya, dalam mahsyarnya, dalam surganya. Itu di kuburan sudah diwujudkan sama Allah, dan sudah Allah Subhanahu wa taala jadikan seluruh amal baik yang kita lakukan ikhlas itu sudah dibentukkan menjadi teman kita yang nemenin kita. Salat, puasa, zakat, sedekah, zikir, baca Quran, semuanya ngumpul. Kan kita nggak ada teman, kecuali kita punya teman kali. Meninggal bareng-bareng sama jamaah Baitur Rahmah. Habis di sono dikuburin bareng-bareng. Terus ketemu misalkan bareng-bareng, ngopi enak begitu mah. Oi. Kalau begitu mah enak, ini mah kagak ada, nggak aci begitu-gitu. Mau dikuburin satu lubang kagak bakalan ketemu, Pak. Mau ditumpukin satu lubang yang nggak bakal ketemu kalau Allah nggak izinkan. Dan di sana memang bukan buat ketemu-ketemu, bukan. Di sana buat pembalasan. Ingatin tuh. Untuk mulai pembalasan dari seluruh berarti yang nemenin kita, yang ngeramein, yang bikin ramai banget nih, hidup enak gitu kan. Kita kan di rumah kalau diri-diri amleng, Pak. Tahu amleng enggak, Pak? Sepi itu kagak betah. Makanya kalau yang udah tua-tua, anak cucu disuruh datang, sepi banget ini, nggak enak kan. Maksudnya kalau ramai enak kan, ramai enak, makan apa bareng. Kalau mau begitu, maka perbanyak amalan-amalan di dunia. Nanti sholat Pak yang nemenin kita, sholat, zakat, sedekah, itu udah happy duluan. Allah janji soalnya nggak bakal bikin susah. Allah kita udah janji sama kita nggak bakal bikin sedih, nggak bakal bikin susah. Allah janji sudah kepada kita, kepada orang mukmin, ya, untuk selalu membuat kita itu bahagia dan happy. Maka mulai dari kuburan itu udah seneng kita. Ya siapa? Gue sholat yang sering lo lakuin jamaah, Masya Allah enak. Terus siapa? Sedekah. Lu siapa? Quran. Lu siapa? Silaturahmi. Lu siapa? Jalan ke mushola. Lu siapa? Tasbih. Lu siapa? Lah enak ini rame. Lo kagak bakal susah. Habis itu ngantuk ini, ya udah tidur. Pas tidur bangun kiamat udah langsung surga. Lah emang kayak begitu Pak. Dan sekarang di mana susahnya orang mukmin? Orang mukmin itu susahnya, dan itu hanya di dunia. Susahnya hanya di dunia. Dia terima semuanya dengan sabar bahwa ini ketetapan Allah. Dia kuatkan sabar dan kemudian dia ridhokan hatinya bahwa ini ketetapan Allah. Itu janji Allah sebagaimana yang diungkapkan Rasul. Apa yang diungkapkan Rasul? Rasulullah itu pada saat Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, wa karbaya abadi, ya Allah Pak, kalau bahasa kitanya, sakit banget ya. Nabi itu waktu lagi sakaratul maut ya sakit lah. Sakit, gelisah. Makanya Sayyidah Fatimah bilang, ya Allah sakit banget ya ayah gitu kan. Apa kata Rasulullah? La karba ala abika ba'dal yaum. Kata Rasulullah, Neng, abis ini mah udah nggak ada keluh kesah, nggak ada sakit, nggak ada derita buat bapak kamu setelah ini. Itu omongan Nabi. Itulah yang akan Allah perlakukan terhadap setiap umatnya yang mukmin, yang ngikutin Allah dan Rasul.
Nggak bakal susah. Ya nanti ditanya di dalam kubur, iya nggak bakal susah Pak. Ya kayak di dunia aja. Yang susah mau apa? Yang udah kagak mikirin Allah, udah kagak mikirin akhirat, kagak ingat Allah, kagak ingat mati, takut mati. Itu yang susah Pak kalau udah meninggal. Asal meninggal, nah kata malaikat maut, gua gecek loh. Kata malaikat kubur, gua udah gecek semuanya Pak. Tahu gak gecek Pak? Cek, cek, apa ya? Menyek. Lah kalau yang ingat mah Pak, enggak. Makanya innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kita cuma dua Pak di sini. Kalau enggak senang ya sedih. Kalau kagak bahagia sengsara gitu kan. Dua, pertama alla takhafu, jangan takut. Berarti kalau nggak takut ngapa kita? Aman nggak? Senang. Kalau nggak takut senang. Mau apapun takutnya Pak. Itu hanya ada di dunia. Buat siapa? Buat mereka orang-orang mukmin. Takut kita Pak. Takut nggak? Takut banget lah. Mau Allah takut. Takut diazab. Takut apa? Takut. Makanya kita sholat. Makanya kita ngaji. Makanya kita ke mushola. Makanya kaki kita ngantuk-ngantuk. Kita langkain buat sholat jamaah. Karena kenapa? Satu alasannya karena takut sama Allah. Saya pengen Allah nggak marah. Karena kalau kagak sembahyang, Allah gedek sama saya. Kan takut namanya. Yang takut sama Allah di dunia, nalladzina yakhshawnallaha, ya, yang takut sama Allah di dunia, itu nanti pas meninggal langsung Allah kasih. Pastikan dia nggak boleh takut. Itu langsung malaikat dikondisiin sama Allah, ya malaikat, tuh hambaku meninggal, pastiin nggak boleh takut. Bilang sama dia nggak boleh takut. Lah omongan Allah yang disampaikan malaikat itu bukan omongan bullshit Pak, emang kayak kita. Janji bohong. Bener kagak? Ya kita mah iya ngomong doang kalau kita kan. Nah kalau Allah mah enggak. Pertama malaikat kondisiin jangan dia takut. Hilang takut kita, habis takut. Wala takhafu wala tahzanu. Udah begitu bilangin jangan sedih. Kondisiin jangan takut, kondisiin jangan sedih. Aman enggak? Oh. Segitu aja Pak kita udah pasti bahagia. Yang bisa membuat kita ketawa itu dalam hidup ini Pak, itu pertama karena kita nggak sedih, karena kita nggak takut. Coba orang takut itu nggak bakal bisa ketawa Pak. Orang takut itu nggak bakal bisa nyengir, nggak bakal bisa enak. Boro-boro 2 tanding, standing aja Bib, nggak enak Bib makan. Bener nggak? Iya. Yang bikin kita tuh nggak enak, menu semuanya kesukaan kita itu ambar rasanya kalau kita sedih. Lah saat sedih dan takut itu diangkat, enak gak? Lah udah happy kita. Makanya makan kita enak itu karena kita senang. Kita nggak dalam keadaan sedih, kita tidak dalam keadaan ya takut. Orang ketakutan, makan roti kagak ada rasa rotinya. Bener nggak? Orang makan menu enak tapi dalam keadaan sedih, ya tiba masuk aja ganjel doang. Lalu makan nggak enak, lagi sedih. Lah kalau takutnya dihilangin, sedihnya dihilangin, senang nggak? Senang. Wa absyiru bil jannati. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Habis itu udah kondisiin ya. Biar dia senang banget, full bahagianya. Liatin dia surga, ntar tempatnya itu dia surga. Ya berarti nggak bakal mungkin orang mukmin itu sengsara di kuburannya. Nggak bakal. Nggak bakal dipastiin. Ya sekarang bagaimana sengsara? Sekarang kita ngerasa sempit aja di kuburan, itu sengsara bukan? Kagak boleh itu terjadi sama orang mukmin. Itu hanya buat orang kafir. Siapa orang kafir? Orang kafir itu yang di dunianya kagak ingat Allah, kagak mau tunduk sama Allah, bahkan dia sombong sama Allah. Dia nggak mau katakan sami'na wa ata'na. Dia nggak mau katakan ya kami dengar kami taati, tapi dia cukup mengatakan ya kami dengar tapi kami nggak taatin. Yang kayak begitu nanti kuburan akan jadi lubang neraka jahanam. Makanya kan lubang kubur itu ada yang lubang surga, ada yang lubang neraka. Nah, orang mukmin tuh lubang kuburnya itu adalah taman surga. Segini gedenya Pak, kurang Pak. 30 cm, 30 meter persegi.
30, 30. Ini ada 30 gak? 30 ke sana 30 berarti 60 Pak. 60 meter per second. Iya, sendiri Pak. Dan bareng-bareng begini. Bareng-bareng begini. Kan ada sholat, ada amalnya. Happy kan? Nah kalau begini doang kagak ada yang dimakan, enak gak? Nah, berarti harus ada makanan kan? Kalau makanan gak ada minumnya gak enak, harus ada. Bener gak? Itu Bapak jangan pakai dibingungin Pak. Iya, dunia aja bisa Allah kasih sama orang-orang kafir, apalagi sama orang-orang mukmin kekasih Allah. Iya. Dunia aja itu Pak dikasih Pak, sama orang yang ingkar nggak pernah sembahyang dikasih sama Allah dunia. Lah masa sama orang mukmin kagak dikasih sementara memang dia sudah ada di tempat pembalasan dari amal. Kayaknya udah sekarang jangan bosan-bosan lakuin. Nah, salah satunya apa? Ya, jalan kita langkahkan kaki kita jalan menuju musola atau masjid. Setiap satu langkahnya dihitung sedekah. Terus wa tumitul adha an tariq sadaqah. Ya, mongut, ngelempar, nendang yang ganggu orang di jalan. Mau itu kaleng, mau itu batu, paku apa. Lagi jalan tahu-tahu ada batu, singkirin aja dah kalau pakai tangan kotor, pakai kaki. Niatnya apa? Jangan sampai nanti orang kepleset, ketendang, motor jadi jatuh, mobil jadi rusak apa. Ya, jadi tumit al-adha fi-thariq. Ya, apapun bentuk yang mengganggu di jalan itu kita singkirkan. Kalau di jalan ada kayu kita singkirin, itu sedekah. Lagi jalan, mau jalan besar, mau jalan kecil, mau jalan setapak, ya ada kaleng yang bisa ganggu orang jalan kita minggirin. Ada duri kita pinggirin, ada ranting kita patahin sehingga nggak ganggu orang. Tapi niatnya karena Allah. Maka seluruh ya amalan kita, ya seluruh yang kita lakukan nyingkirin gangguan-gangguan ya di jalan itu dihitung sedekah. Lah kalau kita dari rumah ada berapa batu yang kita singkirin pakai kaki kita karena itu di jalan, berapa sedekah yang sudah kita lakukan? Allah. Nggak sadar Pak. Kita tiba nganuin batu sedekah. Makanya kan pada pengajian yang udah lama-lama itu orang masuk surga ada gara-gara kenapa? Gara-gara dia patahin ranting itu Pak. Dia patahin ranting di jalan. Saat itu dia patahkan, ya Allah saya patahin ini biar kagak ganggu orang. Itu Allah masukin ke surga Pak. Mananya apa? Lah tiba matahin ranting Pak. Kalau amalan sekecil itu aja, pahalanya bisa langsung begitu besar Allah berikan. Apalagi sholat Pak. Apalagi sholat, apalagi puasa, apalagi haji, apalagi umroh, apalagi jalan ke musola itu Pak. Motong ranting Pak. Jalan, wah ya ini ranting dipotong sama dia. Saat itu dia ikhlas, biar saudara-saudara saya yang lewat sini nggak kecolok matanya. Itu dimasukin surga sama Allah. Itu Pak. Mananya amalan segitu itu amalan baik, walaupun sekecil-kecilnya perbuatan baik itu punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim aidun wallahu taala a'lamu bis-shawab. Muttafaqun alaihi riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.